ada ciri-ciri dari NPD yang melalui point of view saya, nanti mungkin juga dari Dokter Titi akan lebih mengatakan saya adalah jujur sebelum saya melakukan pendekatan diri sama Tuhan. Saya curhat sama Tuhan sampai air mata saya jatuh di atas sajadah. Dan katanya kalau kita doa sampai seperti itu, Tuhan akan memberikan jalan. Saya pasrahkan diri saya. Coba saya bilang, Tuhan belum memberikan apa. Saya minta izin sebaliknya. Saya akan menjadi orang yang buat Tuhan. Dan benar-benar setelah saya mendekatkan diri dan lebih sering curhat sama Tuhan kayak dibukain, perceraian saya selama beberapa bulan terhambat. Ya, kemudian ada faktor di mana pola pengasuhan orang tua, lingkungan keluarga. Mungkin semasa kecil dia itu sering diberi pujian berlebihan, tapi tidak dibarengi dengan tanggung jawab, batasan-batasan. Jadi buat mama kita juga jangan pujian kita boleh tanpa ada tanggung jawab. Atau, nah ini yang juga sering, justru dia sering dikritik sama orang tuanya. Sering dikritik, sering disalahkan. Sehingga jangan menciptakan mekanisme psikologis untuk memprotek dirinya dia menjadi orang narsis. Ya, trauma-trauma psikologis mungkin ada pelecehan atau bully dan berbagai faktor. Jadi kita tahu istilah hurt people, hurt others. Orang yang tersakiti juga menyakiti orang lain. Jadi point of view-nya mungkin saja si NPD ini juga dulunya mengalami something yang menyakitkan, tapi dia nggak sadar dan dia menyakiti pasangan, menyakiti anak, menyakiti orang terdekat. Saya butuh ini atau anak butuh uang sekolah ini. Jadi jangan kamu sih gimana jadi bapak kok nggak bisa ngurusin anak begini. Oh dia pasti langsung merasa diserang, dia akan malah jadi tambah emosional, menyerang balik malah panjang. Ya jadi ini tips juga ya buat kita tahu mungkin teman-teman kita di luar sana para wanita ada yang belum bisa keluar dari relasi seperti ini. Alhamdulillah Mbak Kartika sudah bisa punya strength, kekuatan untuk berani keluar. Banyak sekali wanita yang berujungnya juga konsultasi gitu ya, jadi pasien juga karena belum bisa keluar dari relasi ini, belum berdaya untuk keluar ya. Jadi itu hindari konflik, konfrontasi yang tidak perlu. Jadi choose your battle itu juga salah satu poinnya ya. Pilih-pilih deh medan perangnya. Jangan semua hal kecil kita mau perangin gitu, konfrontasi ya. Save your energy, save your time untuk hal-hal yang lain yang dan juga sudah mempunyai anak. NPD itu memperlakukan kita korban itu dengan sebutan supply. Jadi NPD itu kalau sudah nyaman dengan supply-nya yang bisa memberikan apa aja yang dia perluin untuk kepentingan diri saya sendiri, otomatis akan melakukan itu juga ke anak. Gitu. Jadi contoh kecil saja bahwa beliau menjelaskan ke anak bahwa oh papa berhak berbuat seperti ini karena seperti ini dan anak itu kan belum bisa memilih siapa yang benar dan siapa yang salah. Contoh kecil aja pada saat saya duduk bareng dengan anak saya menjelaskan bahwa mama sudah berusaha untuk merubah papa untuk menjadi yang lebih baik dan ternyata nggak bisa. NPD itu apakah cintanya itu tulus atau real? Memang orang dengan NPD itu dia tidak punya kemampuan untuk mencintai. Dia miskin sekali kemampuan mencintai. Jadi cintanya dia tuh nggak mengerti rasanya memang mencintai seseorang sehingga dia mengerti mau mengorbankan dirinya untuk orang itu, dia nggak bisa karena memang nggak punya kemampuan itu. Dia nggak punya pengalaman
mendapatkan cinta yang real, sehingga memang bisa dibilang cintanya dia jadinya seperti palsu ya, seperti semu gitu. Karena kan kalau kita cinta, kita akan berusaha memahami kan pasangan kita akan ngertiin, berusaha ibaratnya berkorban gitu. Kalau dia nggak bisa. Nah, kenapa dia bisa menunjukkan mungkin dia lost bombing gitu di awal-awal dia berkenalan gitu ya? Karena dia merasa si orang ini yang menjadi korban tanda kutip itu bisa memberikan supply untuk narsisismenya dia. Jadi memang orang NPD itu charming loh, jangan salah ya. Mereka sangat berkarisma. Mantan saya dan Ya jadi memang kita terpesona, wajar banget. Saat kita terpesona, orang NPD akan langsung bilang ini dia nih. Orang yang memuja saya, mensupply, supaya kan nanti ngasih kan, dia bisa cium saya nih, oke, this is the right person, ini orang yang tepat, dan saya mau keep dia. Cara keepnya dengan ya love bombing kan, ya dijadikan diberikan berbagai hadiah, supaya dia mau stay dong, begitu ya. Begitu juga ketika dia punya anak kan menjadi supply juga buat dia, kan dia pengen punya image yang bahkan kalau anak berprestasi dia itu akan mengklaim itu adalah dia yang ini anak gue nih, gue yang besarin, gue yang maksudnya ini turunan gue gitu kan, bener banget. Jadi dia akan mengklaim ini prestasinya dia, padahal itu kan anak. Nah jadi dia akan berusaha untuk mengkeep agar anak juga tetap jadi supply-nya dia. Makanya tadi mungkin ada hal-hal yang akan dia jelaskan ke anak, kenapa oh papa alasannya begini, biar anaknya tetap sama dia.